Perkenalkan, nama saya Usara Dikutu dari kelas Celsius 4. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan kembali soal PAS mata pelajaran fisika. Jadi pada soal benar salah yang pertama, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Pernyataan tersebut salah karena dalam gas ideal, semakin tinggi suhu gas, maka energi kinetiknya juga semakin tinggi. Yang kedua, tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V. EK, di mana P adalah tekanan, satuannya PA, dan N sama dengan jumlah molekul gas, V sama dengan volume gas, dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Pernyataan tersebut benar karena semakin banyak partikel di dalam volume tetap, maka semakin sering mereka menunduk dinding tabung dan tekanannya semakin besar. Lalu soal yang ketiga, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Pernyataan tersebut benar karena dalam proses isokorik atau volume tetap, jika suhu T dinaikkan 4 kali, maka energi kinetik rata-rata molekul juga naik 4 kali dari semula. Lalu soal keempat, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanannya P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Diketahui P1 sama dengan V, P1 sama dengan P, P2 sama dengan 5/4 P, dan V-nya sama dengan 3, P2 sama dengan 3/4 V. Dan ditanya itu tekanannya. Perhatikan dulu. Tanya adalah P-nya. Rumusnya itu PV per P, P1 sama dengan P2 V2 per P2. P1-nya sama dengan P, P1-nya sama dengan V, dan P1-nya sama dengan P2, volumenya sama dengan 3/4 V per suhunya itu 5/4. Jadi kita coret, maka lalu kita kali silang menjadi 5/4 P1 sama dengan 3/4 P2. Lalu kita kali silang 5 kali 4, 20 P1 sama dengan 3 kali 4, 12 P2. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 menjadi 20 bagi 4 sama dengan 5 dibanding 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka P2-nya itu sama dengan 5/3 P1. Maka pernyataan yang keempat itu benar. Lalu soal kelima, sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Diketahui suhu pertama sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin
Lalu P2-nya sama dengan 4 kali semula dan yang ditanya itu T2-nya. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1 V1 per T1 300K sama dengan 4P dikali V2 per T2. Lalu kita coret yang sama. Terus dikali 4 sama dengan 1200 Kelvin sama dengan T2. 1200 dikurang 273 sama dengan 927 derajat Celcius. Jadi pernyataan yang kelima itu salah karena suhunya itu adalah 300 dikali 4 sama dengan 1200 Kelvin. 1200 dikurang 273 sama dengan 927 derajat Celcius. Maka pernyataan kelima itu salah. Suhunya itu seharusnya 927 derajat Celcius, bukan 297 derajat Celcius. Lalu kita lanjut ke soal menjodohkan. Sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal, sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal. Mesin tersebut mengalami proses termodinamika yang membentuk siklus termodinamika ABCA. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjuk pada tabel. Diketahui pada soal tersebut, pada keadaan A tekanannya 2,0 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, volumenya 0,4 meter kubik, dan suhunya itu 400 Kelvin. Pada keadaan B, tekanannya itu 4,0 kali 10 pangkat 5 N per meter kuadrat, suhunya itu, volumenya belum diketahui, dan suhunya itu 800 Kelvin. Pada keadaan C, tekanannya 4,0 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, volumenya 0,2 meter kubik, dan suhunya itu belum diketahui. Yang ditanya pada nomor 6, jumlah mol pada keadaan A. PV sama dengan nRT. N-nya kita pindahkan ke kiri, maka menjadi kita pindahkan N-nya ke kiri, ininya ke atas. Jadi PV per RT. N sama dengan P-nya itu sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya itu 0,4 per R itu adalah tetapan bernilai 8,31 dikali suhunya adalah 400 Kelvin. N sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 per 8,31 dikali 400, yaitu 3.324. N sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5, yaitu 8 kali 10 pangkat 4 atau 80.000 per 3.324. 80.000 dibagi 3.324 sama dengan 24 mol. Jadi pilihannya itu adalah E. Lalu pada soal nomor 7 yang ditanya itu volume B pada keadaan A dan B. Rumusnya PV per T sama dengan PA per TA sama dengan PB sama dengan T per TB. Tekanan pada A yaitu
2,0 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya itu 0,4 per suhu pada keadaan A yaitu 400 sama dengan tekanan pada B yaitu 4,0 kali 10 pangkat 5 dikali VB per suhunya itu adalah 800 Kelvin. 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 per 400 sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 5 PB per 800. Kita kalikan silang. 400 dikali 4,0 kali 10 pangkat 5 yaitu 1600 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 0,8 Ya. 0,8 kali 10 pangkat 5 dikali 800 yaitu 1600 kali 10 pangkat N. 400 dikali 4,0 kali 10 pangkat 5 VB sama dengan 1600 kali 10 pangkat 5 VB sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 dikali 800 sama dengan 640 kali 10 pangkat 5. Lalu 640 kali 10 pangkat 5 per 1600 kali 10 pangkat 5 sama dengan VB. Ini kita coret. 640 dibagi 1600 sama dengan 0,4 meter kubik sama dengan. Jadi pilihannya itu yang C. Lalu soal ke-8 yang ditanya itu TC pada keadaan A dan B. Kita menggunakan rumus yang sama, PA dikali VA per TA sama dengan PC dikali PC per TC. Tekanan A yaitu 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya 0,4 per suhunya itu 400 Kelvin. Dengan tekanan C yaitu 4,0 kali 10 pangkat 5 volume C 0,2 dan suhunya belum diketahui. 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 yaitu 0,8 kali 10 pangkat 5 per 400 sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2 0,8 kali 10 pangkat 5 per TC. Kita kalikan silang. 0,8 kali 10 pangkat 5 dikali TC sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 TC sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 dikali 400 sama dengan 320 kali 10 pangkat 5. Lalu 320 kali 10 pangkat 5 per 0,8 kali 10 pangkat 5 sama dengan TC. Kita coret. 320 dibagi 0,8 sama dengan 400 Kelvin sama dengan TC. Jadi pilihannya itu B. Lalu lanjut ke soal nomor 9 yang ditanya itu jumlah partikel pada keadaan B. Pada soal nomor 6 kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 24 mol. Maka N sama dengan N dikali bilangan Avogadro. N-nya itu 24 dikali 6,022 kali 10 pangkat 20. Hai. 24 kali 6,022 kali 10 pangkat 23. Hasilnya itu 1,4 kali 10 pangkat 25 partikel. Pilihannya itu yaitu yang
Lanjut ke nomor 10. Ya, ditanya itu usaha pada keadaan C dikurang B. Rumusnya itu sama dengan W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Tekanan pada C dan B itu sama 4,0 kali 10 pangkat 5. Volume pada keadaan C yaitu 0,2 dikurang volume pada keadaan B yaitu 0,4 dengan 4,0 kali 10 pangkat 5 0,2 dikurang 0,4 menjadi 0,2 4,0 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2 yaitu 0,8 kali 10 pangkat 5 atau 80.000 joule atau 80 kilojoule. Lalu kita lanjut ke soal uraian singkat nomor 11. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali semula, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi diketahui pada soal T2-nya sama dengan 4 kali T1. Yang ditanyanya itu Vrms 1 sama dengan Vrms. Rumus Vrms sama dengan akar dari 3kT per M. Kita gunakan perbandingan Vrms 1 per Vrms 2 sama dengan akar dari 3kT per M per akar dari 3kT per M. Kita masukkan nilainya 3kT per M per akar dari 3K suhu yang kedua yaitu 4 kali T1 per M. Kita coret yang sama, maka nilainya itu menjadi akar dari 1 per 4. Akar dari 1 per 4 adalah 1 per 2. Lalu kita lanjut ke soal nomor 12. Suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 joule sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika. Maka besar perubahan energi dalam adalah diketahui W sama dengan 150 joule. Yang ditanya yaitu perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam sama dengan Q dikurang W. Pada proses adiabatik, kalornya itu bernilai 0, maka dikurang usahanya 150. Maka perubahan energi dalamnya itu bernilai 150 joule. Lanjut ke soal nomor 13. Besar perubahan energi dalam jika 3000 joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 joule dilakukan sistem adalah diketahui W sama dengan 2000 joule kalornya sama dengan 1000 joule. Yang ditanya delta U. Delta U sama dengan Q dikurang W. Maka 3000 anjing. Ya.
Maaf teman-teman, ada kesalahan. Q-nya itu 3000. 3000 dikurang 2000. Maka perubahan energi dalamnya itu yaitu 1000 Joule. Lanjut ke soal uraian nomor 14. Sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule, tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Diketahui volumenya sama dengan 15 liter. Kita ubah ke meter kubik menjadi 15 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Lalu N-nya itu sama dengan 1 mol. Energi kinetik rata-rata sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Ya. Bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Salah spigo. Yang ditanya itu tekanannya. Pertama kita cari dulu jumlah partikelnya. N sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. N-nya itu 1 dikali Na-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 plus 10. Lalu kita cari tekanannya. P sama dengan 2/3 N dikali Eka rata-rata per volume, sama dengan 2/3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Eka-nya itu 2,8 kali 10 pangkat minus 21 per volumenya 15 kali 10 pangkat minus 3. 2/3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 2,8 kali 10 pangkat minus 21, yaitu 2,8 kali 10 pangkat 2 salah. 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 2,8 kali 10 pangkat minus 21, yaitu 16,856 kali 10 pangkat 2 per 15 kali 10 pangkat minus 3. 2/3 16,856 dikali 10 pangkat 2 dibagi 15 kali 10 pangkat minus 3, hasilnya itu 1,12 kali 10 pangkat 5. 2/3 dikali 1,12 kali 10 pangkat 5, yaitu 0,75 kali 10 pangkat 5 PA. Soal ke-15, mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kawah tersebut. Diketahui efisiensi pertama sama dengan 60%, P2 sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Efisiensi kedua sama dengan 80%. Yang ditanya delta T1. Kita gunakan rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Masukkan efisiensi pertama,
60% sama dengan 1 dikurang T2-nya 300 per T1 dikali 100%. Kita coret yang sama-sama persen, lalu kita buat menjadi T1 300 per T1 sama dengan 1 dikurang 60 per 100. 300 per T1 sama dengan 60 bagi 100 adalah 0,4. 300 itu berapa? 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. T1 dikali 0,4 sama dengan 0,4. T1 sama dengan 300. T1 sama dengan 300 dibagi 0,4. T1 sama dengan 750 Kelvin. Lalu kita cari lagi dengan menggunakan efisiensi kedua. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Efisiensi kedua yaitu 80% sama dengan 1 dikurang 300 per T1 dikali 100%. Kita cari persennya menjadi 80 per 100 sama dengan 300 per T1. 1 dikurang 80 per 100 adalah 0,2 sama dengan 300 per T1. 1 dikurang 0,2 adalah 0,8. Mulai. 80 dibagi 100 yaitu 0,8. 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Kita kali silang. T1 sama dengan 300 per 0,2. T1 sama dengan 1200 Kelvin. Lalu kita cari delta T. Delta T sama dengan dikurang sama dengan 1200 dikurang 750 sama dengan 750 Kelvin.